Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Senin 26 Desember 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Gereja merayakan pesta Santo Stefanus martir. Ia seorang diakon. Karena aku, kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Mulia, hari ini kami merayakan martir pertama gerejamu. Kami mohon, doronglah kami menurut cinta kasih kepada musuh dan lawan kami. Sebagaimana Santo Stefanus yang mendoakan para pembunuhnya. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 10 ayat 17 sampai dengan ayat 22. Pada waktu mengutus murid-muridnya, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Karena aku, kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan menyerahkan anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, sehari kemarin kita bersyukur merayakan Natal, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita secara sakramental pula mengalami Santo Stefanus yang beriman kepada Kristus. Ia menjadi teladan hidup kita. Kita menyaksikan wafatnya secara tragis, dirajam, dilempari batu sampai wafatnya karena ia memberikan kesaksian tentang imannya akan Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, terang dan gelap, baik dan jahat, benar dan salah, dalam hidup kita tidak begitu berjauhan. Sehari sesudah Natal, gereja mengajak kita merayakan gugurnya Santo Stefanus, seorang diakon yang wafat menjadi martir
atau kelahirannya di surga. Hanya iman yang konsekuen seperti yang dimiliki Santo Stefanus yang dapat memenangkan perjuangan iman. Sebagaimana Saulus pula, kita sering menjadi penonton saja yang pasif dan membiarkan kejahatan dilakukan oleh orang lain. Membiarkan kejahatan berarti kita secara pasif terlibat di dalam kejahatan itu. Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang terkasih, kita patut bersyukur bahwa kerahiman Tuhan Yesus yang kuasa mengampuni kita. Saudara-saudariku yang terkasih, setiap orang yang beriman kepadanya maka orang itu akan mengalami cobaan sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Barang siapa tak perlu cemas, kita tak perlu khawatir, bimbang, ragu, apalagi takut, karena Kristus menyertai kita. Jikalau kita mengikuti jejaknya dan mengalaminya, tentu kita akan menerima kekuatan, penghiburan, kasih, dan karunia yang bersumber dari Tuhan. Bukan Dia sendiri lagi yang berbicara, melainkan Roh Bapa yang berbicara melalui Dia sebagai orang beriman mengikuti Kristus. Pengalaman ini pula ternyata dialami oleh Santo Stefanus, martir pertama dalam oktav Natal. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini seluruh gereja Katolik, termasuk gereja Santo Stefanus sebagai pelindung kita, merayakan pesta Santo Stefanus, martir pertama. Pesta Santo Stefanus dirayakan secara liturgis sehari setelah kita semua merayakan kelahiran Yesus. Mungkin banyak di antara kita merasa heran mengapa kita barusan bersukacita karena kelahiran Yesus Kristus, sekarang malahan kesedihan karena kematian para kudus, yaitu seperti Santo Stefanus. Saudara-saudariku yang terkasih, Santo Fransiskus dari Assisi memberikan inspirasi kepada kita semua untuk mengerti betapa misteri inkarnasi itu menyatu dengan kematian Kristus. Santo Fransiskus melihat kemanusiaan Yesus yang baru dan mendalam serta melihat adanya ada titik pertemuan antara misteri inkarnasi dan kebangkitan Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, bayi Yesus dalam palungan kita memandang bersembah sujud kepadanya. Kita memandang dan mengerti bahwa palungan Yesus itu laksana altar suci di mana Yesus mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Kenangan akan perayaan Ekaristi. Memandang bayi Yesus di palungan, kita memandang dan mengalami Yesus yang tersalib. Salib Kristus adalah altar yang indah di mana Kristus mengorbankan dirinya sampai tuntas untuk keselamatan kita. Saudara-saudari, maka baiklah palungan maupun salib adalah altar yang membuat kita memahami sungguh betapa luhur kasih Allah bagi kita umatnya. Betapa Yesus mengasihi kita dan mendamaikan kita dengan Bapanya, serta mendamaikan kita dengan sesama. Sebagaimana Tuhan Yesus memiliki solidaritas ilahi, merasuki kehidupan manusiawi, hendaklah kita juga memiliki daya solidaritas kehidupan bagi kepentingan kehidupan bersama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber keselamatan kami bersyukur atas kerahiman yang Kau limpahkan kepada kami. Engkau telah menyelamatkan kami dengan kelahiran putra-Mu terkasih dan menggembirakan kami dengan kelahiran Santo Stefanus di surga.
dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.